Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang paradigma penelitian akuntansi dan keuangan. Saya mulai dengan anggota kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 1, ada Mega Ayu Dwi Savitri dengan NIM 20080694089. Lalu ada saya sendiri, Garin Pandu Bimantara dengan NIM 20080694108. Lalu ada Bunga Febri Kardianti dengan NIM 21080694115. Baik, saya mulai dengan pendahuluan. Penelitian akuntansi dan keuangan masih didominasi paradigma positivisme yang bersifat kuantitatif. Padahal, hakikat penelitian adalah untuk merekonstruksi teori yang mampu menjelaskan dan memprediksi suatu fakta. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengkeramatkan suatu paradigma yang dianggap benar. Paradigma itu sendiri adalah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai atau suatu pandangan terhadap dunia, serta cara kita melihat dunia. Dengan timbulnya paradigma baru di dunia, maka timbul pula paradigma baru dengan penelitian dan metode yang digunakan. Lalu ada evolusi paradigma penelitian. Paradigma penelitian propositivisme sejak zaman Aristoteles 305 sebelum Masehi sampai David Hume 1750 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun orang berpandangan bahwa apa yang terjadi bersifat ilmiah. Setelah prapositivisme muncul pandangan baru, yakni bahwa penelitian dapat dengan sengaja mengadakan perubahan dunia sekitar dengan melakukan beberapa eksperimen. Lalu timbul apa yang disebut metode ilmiah, dan masa ini disebut masa positivisme atau dalam penelitian disebut dengan metode kuantitatif. Menurut pandangan ini, realitas adalah sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati, diverifikasi, dapat dipecah menjadi beberapa bagian, dan bebas nilai. Lalu terdapat karakteristik utama penelitian ilmiah dalam metode kuantitatif, terdiri dari 8 kriteria, yaitu purposiveness atau fokus dan tujuan jelas. Lalu ada rigor, kecermatan, dan ketelitian. Lalu ada testability, yaitu logis. Lalu ada replicability, dapat direplikasi. Lalu ada precision and confidence, yaitu mendekati realitas. Lalu ada objectivity atau kesimpulan dari data aktual. Lalu ada generalizability atau sampling disusun secara logis. Lalu ada parsimoni atau menyederhanakan. Lalu kritik dan keterbatasan paradigma positivisme. Paradigma positivisme berpandangan bahwa peneliti harus objektif. Jadi, peneliti tidak terlibat secara langsung dari apa yang diamatinya. Apa yang diamatinya dianggap lepas dari pengaruh si peneliti, lepas dari waktu dan konteks. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Paradigma post-positivisme. Terdapat pemisahan atau jarak antara si peneliti dengan objek yang diteliti. Penelitian dan hasil penelitian dianggap bebas dari sistem nilai-nilai dari objek yang diteliti. Realitas dan kebenaran dianggap sudah ada dan untuk memperolehnya dapat dilakukan melalui pengamatan yang tidak dipengaruhi oleh prasangka atau subjektivitas peneliti. Kritik pandangan di atas dilakukan oleh penganut paradigma post-positivisme. Post-positivisme atau metode penelitian kualitatif atau naturalistik tidak menerima adanya satu kebenaran. Rich pada tahun 1979 dalam Nasution 2003 mengemukakan kebenaran kalau ada lebih kompleks daripada yang diduga. Pengalaman manusia begitu kompleks sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu. Keterbatasan lain pada paradigma positivisme. Yang pertama, ada tujuan penelitian positivisme ialah mencapai generalisasi yang dapat digunakan untuk memprediksi tanpa memahami makna yang dalam suatu objek secara kontekstual. Yang kedua yaitu positivisme bersifat atomistik, memecah realitas menjadi bagian, mencari hubungan antara variabel yang terbatas. Paradigma ini tidak mencoba memandang realitas secara keseluruhan atau holistik. Yang ketiga yaitu positivisme bersifat deterministik, tertuju kepada kepastian dengan menguji hipotesis tanpa berusaha memahami makna di balik apa yang tampak. Yang keempat yaitu positivisme hanya mengamati permukaan,
atau masalah bagian luarnya tanpa mengkaji dan berusaha memperoleh gambaran yang lebih mendalam suatu objek yang diteliti. Data yang diolah. Paradigma positivisme melakukan pengolahan data berupa angka-angka dengan menggunakan statistik dan langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif mengikuti pola tertentu. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen tertentu untuk dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Positivisme atau metode kuantitatif bukan satu-satunya metodologi yang paling sesuai untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu, khususnya akuntansi dan keuangan. Paradigma ini menyederhanakan realitas yang sangat kompleks dengan memecah-mecah dan meliti sejumlah bagian kecil variabel yang sifatnya deterministik dan mengikuti pola yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu asumsi dominan perspektif menurut Chua 1986. Chua menjelaskan bahwa penelitian dalam bidang akuntansi dapat menggunakan berbagai perspektif atau suatu istilah yang digunakannya dalam menjelaskan paradig. Chua mengusulkan 3 perspektif, yaitu mainstream atau positivisme, interpretif, dan kritis. Chua juga menjelaskan bahwa terdapat 3 asumsi yang digunakan dalam menjelaskan perbedaan di antara perspektif tersebut. Asumsi dominan perspektif menurut Burrell dan Morgan 1994. Burrell dan Morgan menggunakan 4 paradigma, yaitu paradigma fungsionalis atau positivis, interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Mereka membagi perspektif kritis menjadi 2. Pada dasarnya, mereka membangun teori sosiologi baru yang diekstensikan dari teori sosiologi Dahrendorf dengan mengkritisi proposal Dahrendorf bahwa 2 model atau order konflik adalah sesuatu yang bersifat oposisi biner. Dari kritikannya, maka Burrell dan Morgan membuat suatu teori sosiologi pada suatu kontinum dengan terminologi berbeda, yaitu regulation dan radical change. Teori sosiologi baru ini dibuat berdasarkan pertemuan 2 dimensi realitas, yaitu realitas sosial dan realitas sains. Materi yang keempat yaitu metode untuk memperoleh pengetahuan. Dalam penelitian paradigma positivis, pengetahuan diperoleh secara rasional melalui penalaran dan melalui kajian empiris. Sedangkan pandangan epistemologi, pengetahuan bisa diperoleh antara lain pengalaman indera. Seorang empiris berpendirian bahwa untuk memperoleh pengetahuan yaitu mengalami pengalaman indrawi. Apa yang tidak dapat dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan. Terdapat 5 metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu penalaran. Penalaran menghasilkan pengetahuan karena ia merupakan suatu aktivitas pikir yang menggabungkan 2 pengertian atau lebih dan menyimpulkannya sehingga menghasilkan suatu pengertian baru. Yang kedua yaitu intuisi. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan namun mampu membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Yang ketiga yaitu wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada intelektual manusia. Masalah ini terkait dengan eksistensi dan keabsahan ilmu sejarah. Yang keempat ada kesaksian. Pengetahuan yang diperoleh dari otoritas atau kesaksian ini biasanya tanpa diuji lagi, karena orang yang menyampaikan mempunyai kewibawaan tertentu. Kepercayaan muncul karena kesepakatan intelektual yang diberikan. Yang kelima yaitu keyakinan. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang terdapat pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Percaya adalah suatu bentuk pengetahuan yang sifatnya kondisional. Selanjutnya adalah paradigma kualitatif. Paradigma kualitatif dinamakan juga dengan pendekatan konstruktivisme naturalistik atau interpretatif dan perspektif postmodern. Salah satu bidang yang mempengaruhi perkembangan paradigma kualitatif adalah etnografi. Etnografi bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan terutama dalam memahami cara hidup kelompok manusia yang ditinjau dari segi pandangan anggotanya. Selanjutnya, ada banyak sekali metode-metode yang digunakan dalam metode etnografi, seperti observasi dan tanya jawab. Saran-Kos menjelaskan tentang kriteria-kriteria penelitian etnografi. Intinya, dalam penelitian etnografi memerlukan 3 metode, yaitu melihat, mendengar, dan belajar. Metode umum yang digunakan dalam penelitian etnografi adalah fieldwork, yaitu mengoleksi data dengan metode standar, seperti participant observation,
dan wawancara yang dilakukan selama penelitian yang ada dalam kelompok yang akan diteliti, dan ethnohistoric research, yaitu mengoleksi data dengan mempelajari dokumen sejarah hidup, surat-surat pribadi, maupun laporan yang berkaitan dengan kelompok yang akan diteliti. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik, karena situasi lapangan peneliti yang natural dan wajar sebagaimana adanya tanpa adanya manipulasi. Paradigma ini berasumsi bahwa tidak ada suatu kebenaran yang mutlak. Peneliti tidak mungkin sepenuhnya objek, netral, dan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, historis, dan adanya nilai-nilai. Peneliti kualitatif juga tidak subjektif, karena selalu mengusahakan agar secara empirik dapat mempertanggungjawabkan melalui berbagai teknik. Menurut Nasution tahun 2003. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri penelitian naturalistik, yaitu penelitian dilakukan secara natural setting, mengutamakan first hand, mencari makna, mementingkan proses maupun hasil, menonjolkan konteks, melakukan triangulasi, melakukan partisipasi tanpa mengganggu, desain yang emergen, dan mengadakan analisis sejak awal. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dari materi ini adalah perbedaan metode paradigma tergantung dengan penelitian yang akan kita teliti. Apakah menggunakan paradigma kuantitatif atau menggunakan paradigma kualitatif. Kedua paradigma tersebut juga bisa digunakan secara bersamaan. Metode penelitian kuantitatif lebih cocok digunakan untuk permasalahan yang sudah jelas, data yang dapat diukur dan dapat diamati, dan peneliti bermaksud menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Kedua adalah penelitian kualitatif, yang lebih sesuai digunakan untuk meneliti jika permasalahan dalam situasi sosial yang masih remang-remang, kompleks, dinamis, dan peneliti bermaksud memahami situasi sosial yang lebih mendalam, serta menemukan hipotesis atau teori baru. Memahami kedua metode tersebut sangat penting untuk memudahkan peneliti memilih mana permasalahan yang sesuai untuk diteliti dengan menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.